Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah buku raksasa begitu besar hingga membutuhkan dua orang dewasa untuk membukanya. Isinya merupakan campuran aneh antara kitab suci, teks medis, mantra sihir hingga ilustrasi mengerikan wajah-wajah iblis. Tapi ini bukan sekedar buku biasa, ini adalah Kodeks Gigas atau yang sering dijuluki sebagai buku setan. Yakni sebuah artefak yang telah membuat para sejarawan, para ilmuwan, bahkan para pencinta konspirasi bertanya-tanya selama berabad-abad lamanya. Dari manakah buku ini berasal? Dan siapa yang menulisnya? Dan hal yang paling penting adalah apa rahasia di balik pembuatannya dan juga apa rahasia yang tersembunyi di balik penulisnya. Konon, Kodeks Gigas ini diciptakan hanya dalam waktu 1 malam saja. Mustahil? Ya, memang benar, hanya 1 malam saja. Legenda mengatakan bahwa seorang biarawan yang dijatuhi hukuman mati karena atas pelanggaran sumpahnya menawarkan diri untuk membuat sesuatu yang mustahil, sebuah kitab yang akan mengabadikan semua pengetahuan manusia, sebuah mahakarya abadi yang disebut Kodeks Gigas. Tapi ketika malam semakin larut, ia menyadari bahwa tugas itu tidak akan pernah selesai. Dalam keputusasaan, ia disebut-sebut berlutut dan berdoa, bukan kepada Tuhan, melainkan kepada arwah ataupun iblis. Dan apa yang terjadi setelahnya? Sobat Penapedia, ini adalah sesuatu yang sangat sulit dijelaskan. Ketika fajar tiba, Kodeks Gigas berdiri di hadapannya, lengkap dengan ribuan halaman, tulisan tangan yang sempurna, dan tentu saja sebuah ilustrasi iblis yang menghantui siapa saja yang menatapnya. Tapi apakah ini hanya sekedar dongeng untuk menakuti generasi masa lalu, ataukah ini memang sebuah fakta dan kebenaran? Di balik kisah ini yang lebih mengerikan dari yang pernah kita bayangkan. Lebih dari sekedar legenda, Kodeks Gigas ini juga mengandung misteri-misteri yang belum pernah terpecahkan. Nah, bagaimana mungkin buku sebesar ini hanya terbuat dari kulit 160 keledai? Mengapa tulisan tangan di seluruh kitab terlihat begitu konsisten, seperti ditulis oleh satu orang saja, tanpa jeda bertahun-tahun? Dan yang paling mencengangkan adalah mengapa sebuah ilustrasi besar dari iblis harus menjadi pusat perhatian dalam buku yang harusnya religius. Tak hanya itu, beberapa orang percaya Kodeks Gigas menyimpan rahasia gelap, mantra yang belum pernah dibaca, formula yang terlupakan, bahkan mungkin berupa petunjuk untuk membuka pintu ke dimensi lain. Bukankah aneh jika buku ini terus menarik perhatian orang dari berbagai latar belakang, seolah-olah ada kekuatan yang tidak terlihat di belakang buku ini? Yang ingin kita gali lebih dalam pada pembahasan kita kali ini. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah buku ini nyata atau hanya legenda. Pertanyaannya adalah, beranikah Anda menyelami misteri Kodeks Gigas lebih dalam? Apakah Anda siap untuk mengetahui apa yang mungkin sebenarnya tersimpan di balik halaman-halamannya? Karena semakin banyak kita mencari tahu, semakin besar kemungkinan kita menemukan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Pada abad ke-13, di sebuah biara terpencil di Bohemia, kini wilayah Republik Ceko, hiduplah seorang biarawan yang nasibnya terkutuk. Ia tidak seperti biarawan lainnya. Ia adalah seorang pelanggar sumpah suci, seorang yang telah menodai aturan keras gereja. Hukuman yang menungguinya tidak main-main, mati perlahan di dalam dinding batu biara, dikubur hidup-hidup karena dosa-dosanya. Namun di tengah kegelapan nasibnya dan keputusasaan, biarawan ini melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia memohon kepada para pemimpin biara untuk memberinya satu kesempatan terakhir. Dengan suara gemetar ia berkata, "Aku akan menciptakan sebuah kitab yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah kitab yang akan menjadi mahakarya umat manusia. Berikan aku 1 malam saja untuk membuktikan kesetiaanku kepada Tuhan." Namun apa yang terjadi selanjutnya itu membuat bulu kuduk berdiri. Malam itu biarawan itu mulai menulis. Tangannya bergerak secepat kilat.
seperti dirasuki energi yang bukan miliknya. Tetapi semakin larut malam ia sadar bahwa tugas ini tidak mungkin diselesaikan. Menulis sebuah kitab yang begitu besar dalam satu malam itu mustahil. Ia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mengubah sejarah selamanya. Dia berkata, "Aku memanggilmu, wahai penguasa kegelapan. Datanglah padaku, ambillah jiwaku, dan sebagai gantinya berikan aku kekuatan untuk menyelesaikan kitab ini." Dan ketika pagi datang, para biarawan lain masuk ke ruangan itu. Dengan waspada, di meja mereka melihat Codex Gigas, sebuah buku raksasa. Sempurna, dengan tulisan tangan yang begitu rapi dan konsisten, seolah ditulis oleh satu orang saja tanpa istirahat. Tetapi yang paling mengejutkan mereka adalah sebuah halaman besar. Di tengah kitab itu, halaman yang separuhnya dipersembahkan untuk wajah iblis. Buku itu selesai, tapi biarawan itu ia ditemukan tak lagi bernyawa. Tubuhnya dingin dengan ekspresi wajah ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Benarkah ia menyerahkan jiwanya kepada iblis, ataukah ini hanya legenda yang dilebih-lebihkan? Codex Gigas bukan hanya tentang misteri penciptaannya. Isi kitab ini sama menakjubkannya seperti kisah legendaris di baliknya. Bayangkan sebuah buku yang menyimpan berbagai jenis pengetahuan manusia di zamannya, seolah-olah ditujukan untuk menjadi ensiklopedia utama dunia abad pertengahan. Tapi apakah benar-benar buku ini dibuat untuk tujuan kebaikan, atau justru ini sesuatu yang jauh lebih gelap? Di awal Codex Gigas kita menemukan teks Alkitab. Kitab ini mencakup Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, hampir lengkap kecuali beberapa bagian yang hilang. Namun ada sesuatu yang aneh, penyusunan Alkitab di Codex Gigas tidak sepenuhnya mengikuti aturan tradisional gereja. Apakah ini hanya ketidaksengajaan, ataukah ada motif tersembunyi di balik penyusunannya? Selain teks Alkitab, Codex Gigas juga menyimpan catatan medis abad pertengahan. Isinya berisi panduan kesehatan, termasuk metode untuk menyembuhkan berbagai penyakit dari demam hingga luka serius. Beberapa metode ini terdengar lebih dari ritual daripada sains, menggunakan ramuan dari tanaman tertentu yang dicampur dengan mantra-mantra kuno. Apakah ini benar-benar ilmu kedokteran atau bentuk sihir yang mungkin diselubungi dalam bahasa medis? Kemudian kita menemukan kalender dan tabel astronomi. Kalender ini bukan hanya alat penanda waktu biasa, tetapi juga mencatat peristiwa penting seperti hari-hari suci, gerhana, dan posisi bintang di antariksa. Bahkan ada beberapa catatan yang diyakini sebagai ramalan kejadian di masa yang akan datang. Apakah ini menunjukkan bahwa penulisnya memiliki pengetahuan di luar zamannya, dan disinilah hal-hal mulai terasa semakin gelap. Codex Gigas juga mencatat berbagai teks magic, mantra-mantra kuno, petunjuk untuk melindungi diri dari roh jahat, dan bahkan beberapa ritual yang terdengar seperti pemanggilan makhluk gaib, bukan hal yang biasanya Anda temukan di dalam sebuah kitab suci yang juga memuat teks Alkitab. Mengapa penulisnya merasa perlu menyertakan mantra-mantra ini? Apakah dia mencoba melindungi dirinya dari sesuatu, atau mungkin justru dia sudah terjerumus dalam dunia kegelapan? Dan akhirnya kita tiba pada halaman paling ikonik dari Codex Gigas, ilustrasi wajah besar iblis. Sebuah gambar yang tidak hanya menonjol dari segi ukurannya, tetapi juga atmosfer yang diciptakannya. Wajah ini digambarkan dengan detail yang mengerikan, mata melotot, lidah menjulur, dan kuku-kuku tajam yang mencengkram, seolah-olah ia siap menyeret siapa saja yang berani menatap terlalu lama. Pertanyaannya adalah mengapa gambar ini ada, dan mengapa harus diletakkan di tengah-tengah kitab ini? Apakah ini bentuk penghormatan kepada kekuatan gelap yang membantu menciptakan buku ini, atau hanya sekedar peringatan akan bahayanya menyerahkan diri pada kegelapan? Codex Gigas bukan hanya sebuah buku, ia adalah kombinasi yang sangat aneh dan tidak masuk akal antara suci, ilmiah, magic, dan iblis. Apakah ini sebuah karya jenius dari seorang manusia yang ingin meninggalkan warisan abadi? Ataukah ini adalah bukti nyata
bahwa kekuatan gelap telah ikut campur tangan. Satu hal yang pasti, setiap halaman kitab ini membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan mungkin itulah tujuan Kodeks Gigas, bukan untuk memberi jawaban, tapi untuk memberikan kita pertanyaan dan terus mencari, bahkan jika itu membawa kita pada kegelapan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Selain isinya yang penuh dengan misteri, ada satu hal yang membuat Kodeks Gigas semakin sulit dijelaskan. Bagaimana kitab ini bisa dibuat dengan begitu rapi dan sempurna di masa abad pertengahan, ketika teknologi masih sangat terbatas, tidak ada komputer dan tidak ada alat cetak, bahkan tidak ada penggaris yang presisi. Namun, lihatlah hasilnya. Setiap huruf di Kodeks Gigas terlihat seperti ditulis oleh tangan yang sama, dengan ukuran, bentuk, dan tekanan tinta yang konsisten. Dari halaman pertama hingga terakhir, lebih dari 300 halaman. Tidak ada tanda-tanda kelelahan atau perubahan gaya. Bagaimana mungkin seorang manusia menulis sebanyak ini tanpa jeda, tanpa kesalahan besar, dan tanpa bantuan alat modern? Apakah ini hanya kerja keras seorang biarawan, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang memandu tangannya? Bayangkan juga material yang digunakan untuk membuat kitab sebesar ini. Diperlukan 160 kulit keledai. Kulit ini diproses dengan sangat hati-hati untuk menjadikan lembaran yang permanen, dipotong dengan ukuran besar, dan dijahit dengan sempurna menjadi suatu kitab. Setiap lembar begitu halus, tanpa cacat, berarti seolah-olah dibuat oleh tangan ahli. Tetapi siapa yang bisa mendapatkan, mempersiapkan, dan mengolah material sebanyak itu sendirian? Lalu ada tinta yang digunakan. Kodeks Gigas ditulis menggunakan dua warna tinta utama, hitam untuk teks dan merah untuk aksen. Tinta ini dibuat dari bahan alami seperti jelaga, tanaman, mineral yang harus dicampur dengan sangat presisi agar menghasilkan warna yang tahan ratusan tahun. Tak hanya itu, setiap huruf awal di beberapa bagian teks dihiasi dengan ornamen yang rumit, memperlihatkan keterampilan artistik tingkat tinggi. Pertanyaannya adalah, bagaimana semua ini dilakukan di abad pertengahan? Berapa lama waktu yang diperlukan dan berapa banyak orang yang sebenarnya terlibat? Bahkan lebih aneh lagi, garis teks di Kodeks Gigas itu terlihat begitu sempurna, lurus dari awal hingga akhir tanpa alat bantu modern seperti penggaris. Tidak ada penggaris pemandu yang terlihat di balik tulisan. Tidak ada jeda yang membuat teksnya terlihat berantakan. Ini seolah-olah seseorang atau sesuatu memiliki tingkat presisi yang luar biasa untuk memastikan tiada satu huruf pun yang melenceng. Namun di balik kesempurnaan ini muncul pertanyaan yang sulit dijawab. Jika Kodeks Gigas dibuat dengan teknologi yang begitu terbatas, bagaimana mungkin hasilnya terlihat seperti karya yang melebihi kemampuan manusia pada zamannya? Apakah penulis kitab ini memiliki keterampilan yang luar biasa atau mungkin bantuan dari kekuatan yang tidak bisa dijelaskan? Kekuatan yang mungkin menjelaskan mengapa ilustrasi iblis begitu mencolok di tengah-tengah kitab ini. Beberapa ahli percaya bahwa jika seorang manusia benar-benar menulis Kodeks Gigas sendirian, ia membutuhkan waktu 20 hingga 30 tahun untuk menyelesaikannya. Dan itu jika ia menulis setiap hari tanpa henti. Tetapi mengapa tidak ada catatan tentang biarawan ini? Dan mengapa kitab ini terasa seperti karya yang muncul secara tiba-tiba? Semua ini menambah lapisan misteri yang membuat Kodeks Gigas lebih dari sekedar kitab. Ini sebuah fenomena sejarah yang membingungkan hingga hari ini. Kodeks Gigas bukan hanya sebuah karya tulisan tangan, ia adalah mahakarya yang melawan logika zaman. Sebuah kitab yang tidak hanya menyimpan pengetahuan, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan tentang batas kemampuan manusia. Atau mungkin bukti adanya kekuatan lain yang turut ikut campur dalam sejarahnya. Namun misteri Kodeks Gigas tidak hanya berhenti pada penciptaan dan isinya, ada kisah gelap lain yang terus menyelimuti kitab raksasa ini. Legenda tentang kutukan dan nasib buruk yang mengikuti siapa saja yang memilikinya. Apakah ini hanya sebuah kebetulan atau benarkah kitab ini membawa sesuatu yang lebih dari sekadar pengetahuan? Sejarah mencatat bahwa Kodeks Gigas pernah berada di biara Potlajice, tempat kitab ini diyakini pertama kali dibuat. Namun, tak lama setelah kitab ini selesai, biara tersebut mengalami kehancuran. Kebakaran besar melanda dan hampir semua isinya musnah, kecuali Kodeks Gigas.
Bagaimana mungkin kitab sebesar ini dengan berat hampir 75 kg lolos tanpa goresan? Apakah ini keberuntungan atau tanda pertama dari kutukan? Kitab ini kemudian berpindah tangan beberapa kali dari biara ke biara, dari pemilik ke pemilik. Dan yang aneh, hampir setiap tempat di mana kitab ini berada selalu mengalami bencana. Salah satu cerita paling terkenal terjadi pada tahun 1006 sampai 148 ketika kitab ini dijarah oleh pasukan Swedia selama perang 30 tahun. Codex Gigas dibawa ke Stockholm dan menjadi bagian dari koleksi kerajaan. Namun tidak lama setelah itu kebakaran besar melanda kastil tempat kitab ini disimpan. Lagi-lagi Codex Gigas selamat. Seolah-olah kitab ini kebal terhadap kehancuran, tetapi meninggalkan jejak kehancuran di sekitarnya. Hingga hari ini Codex Gigas disimpan di Perpustakaan Nasional Swedia, Stockholm. Banyak orang yang datang untuk melihatnya merasa merinding, bahkan tanpa menyentuhnya. Apakah itu hanya sugesti atau mungkin kutukan itu tetap ada, mengintai siapa saja yang berani mendekati kitab ini? Dan sekarang kita tiba pada satu elemen paling ikonik dari Codex Gigas, ilustrasi besar iblis. Gambar ini begitu mencolok, berdiri di tengah kitab, seolah-olah menjadi inti dari semuanya. Tapi pertanyaannya adalah mengapa gambar ini ada? Dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sang penulis melalui ilustrasi ini? Ilustrasi ini menggambarkan sosok iblis dengan wajah yang menyeramkan, mata melotot, lidah menjulur, dan kuku-kuku panjang yang mencengkram ruang di sekitarnya. Namun, perhatikan baik-baik. Iblis ini digambarkan tidak proporsional. Wajahnya besar, tapi tubuhnya kecil dan kurus. Apakah ini sekedar seni atau sebuah simbol? Banyak ahli percaya bahwa gambar ini memiliki makna yang lebih dalam. Sebagian mengatakan bahwa wajah besar dan tubuh kecil iblis adalah simbol dari ketidakseimbangan kekuatan jahat, menakutkan di luar tapi rapuh di dalam. Sementara yang lain meyakini bahwa gambar ini adalah bentuk penghormatan kepada kekuatan gelap, mengingat legenda bahwa kitab ini dibuat dengan bantuan iblis itu sendiri. Yang lebih aneh lagi, ilustrasi iblis ini ditempatkan di halaman yang berlawanan dengan teks doa kepada Tuhan. Apakah ini kebetulan atau ini sengaja dilakukan untuk menggambarkan dualitas manusia antara kebaikan dan kejahatan, antara Tuhan dan iblis? Namun satu hal yang pasti, gambar ini bukan sekedar hiasan. Ia adalah pesan, sebuah peringatan yang mungkin pengakuan tentang kekuatan gelap yang mungkin telah membantu menciptakan kitab ini. Dan hingga kini wajah iblis itu tetap menjadi salah satu alasan utama mengapa Codex Gigas begitu sulit dipahami dan terus menjadi misteri. Codex Gigas bukan hanya sebuah kitab, ia adalah penggabungan dari kegelapan dan terang, keberuntungan dan kutukan, pengetahuan dan ketakutan. Dan setiap kali kita mencoba memahaminya, kita justru menemukan lebih banyak yang membuat kita bingung. Mungkin itulah yang membuatnya bertahan sebagai misteri abadi yang tak pernah selesai. Dan disinilah kita berada, berdiri di ambang misteri yang tidak terpecahkan. Codex Gigas bukan sekedar kitab biasa. Ia adalah sebuah teka-teki yang menantang akal sehat, sebuah warisan yang membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Siapakah sebenarnya yang menciptakannya? Apakah ini murni karya seorang biarawan yang jenius atau hasil kolaborasi kekuatan gelap yang tidak bisa dijelaskan? Lalu mengapa wajah iblis itu begitu mencolok? Apakah ini seni atau pengakuan kegelapan yang tidak pernah dicatat oleh sejarah? Tapi satu hal yang pasti, Codex Gigas akan terus memikat, mengundang dan menggoda kita untuk mencari tahu kebenarannya. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar siap menerima jawaban yang mungkin ada di balik misteri ini? Atau apakah membuka lebih banyak rahasia? Kitab ini justru akan membawa kita lebih dekat kepada sesuatu yang seharusnya tidak pernah kita ketahui. Karena terkadang beberapa misteri dibiarkan tetap menjadi misteri demi keselamatan kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.